Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, muliakan para jemaah musalla Utsmaniyah yang dirahmati Allah. Insyaallah setiap ba'da maghrib malam Jumat, dan khusus untuk malam Jumat yang keempat kita membuka kitab Tauhid, yaitu kitab karya agung daripada Imam Al-Ghazali. Jadi kitab ini tipis, tapi kita sandingkan juga dengan kitab Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kitab Imam Ghazali ini yang tipis ini karya beliau di akhir hayatnya, lebih kurang 2 minggu sebelum beliau wafat. Beliau tulis kesimpulan tentang Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman ulama salaf yang dulu semasa beliau hidup, semasa beliau lagi luar biasa ketenarannya, banyak aliran-aliran ngaku salaf, tapi ternyata tauhidnya melenceng. Jadi kita teruskan. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in, wal awliya wal salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyatirina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li fadilah sahibul kitab al jam'ul 'awam an 'ilmil kalam li hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, wa li Syekh Ali Abi Mansur Al-Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi As-Samarqandi, wa nafa'ana bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumin jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Anugerahkanlah kami nikmat anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula ya Allah kami, anak keluarga kami, diri kami ya Allah, kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Begitu pula mereka ya Allah, orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang bersama kami, yang membantu kami jihad di jalan-Mu ya Allah, penuh dengan keikhlasan. Tinggikan derajat mereka ya Allah, dunia dan akhirat, bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, sedikit kita ulang mukadimah Imam Ghazali. Amma ba'du, faqad sa'alatni arsyadakallah al-ikhbari al-muwahhim li tashbih 'inda ar-ri'a' wal jihal min al-hashwiyah ad-dalal haythu i'taqadu fillah wa sifatihi ma yata'ala wa yataqaddas 'anhu min al-surah wal yad wal qidam wal nuzul wal intiqal wal julus 'ala al-'arsh wal istiqrar wa ma yajri majrahu mimma akhadhuhu min zawahir al-akhbar wa suwarha wa annahum za'amu anna mu'taqiduhum fihi mu'taqidus salaf. Kata Imam Al-Ghazali, mudah-mudahan Allah berikan pencerahan kepada kita semuanya
untuk memahami bagaimana kita mampu bisa menjelaskan kebodohan orang-orang yang mereka meyakini akan sifat-sifat Allah yang maha agung, yang maha suci. Mereka gambarkan Allah itu seolah-olah minas surah, ada gambarnya, bergambar. Tapi ketika ditanya mana gambarnya, nggak bisa seperti makhluk. Tapi tetap mereka mempertahankan Allah itu bergambar. Wal yad, Allah itu punya tangan. Jadi kalau dalam Al-Quran disebut yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ada umat Islam keyakinannya dari dulu yang ngaku ulama salaf. Bayangkan ini umur Imam Ghazali, kalau sekarang dihitung, kalau beliau meninggal 555, berarti sudah hampir 900 tahun lebih. Ternyata sekarang pun ada yang kayak gitu, berkeyakinan. Jadi inilah Imam Ghazali mau meluruskannya. Jadi kalau tangan Allah di atas tangan mereka bukan berarti tangannya itu seperti tangan manusia, ada daging, ada tulang. Tapi adalah di sana itu perlu takwil, kekuasaan. Artinya adalah kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Tidak ada mampu satu makhluk pun yang berkuasa di dunia ini kecuali kekuasaan Allah. Inilah yang mau diluruskan. Kemudian nuzul, turun. Apakah Allah ketika turun di langit dunia, sebagaimana dalam hadis, banyak disebut dalam hadis, barang siapa yang mau bangun tengah malam, Allah turun ke langit dunia, akan mengijabah doa-doa orang yang berdoa dan mengampunkan dosa-dosa orang yang minta ampun. Apakah turunnya Allah sebagaimana turunnya memahami kita? Turun makhluk atau manusia turun? Tak bisa. Tapi inilah yang mereka mengaku salaf, tapi ternyata salah. Bahkan ulama salaf mereka juga mentakwil. Apalagi wal julus, duduk alal arash. Jadi Allah itu duduk di atas arash. Apakah duduknya sama kayak manusia? Jadi kalau Ibnu Taimiyah, iya, sebagaimana saya duduk di mimbar ini, begitulah duduk Allah. Allah, la ilaha illallah. Ini ya, jadi jangan sampai akidah kita disesatkan. Justru sekarang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang paling banyak. Tapi nanti intinya kita tidak berdebat secara ilmiah, teori-teori nazariyah ini. Intinya adalah bagaimana tauhid kita bisa mantap. Tauhid kita kepada Allah. Jangan sampai kita tauhid kita ngakunya Ahlussunnah, tapi ketika dicoba kemiskinan, stres ya. Dicoba Covid, berapa banyak rumah tangga orang bertengkar gara-gara Covid sekarang ya kan. Stay di rumah, suami istri berantem lah. Suami berantem sama istri, istri berantem sama anak-anaknya. Ya. Disuruh kasih keluar takut Covid, nggak keluar di rumah gimana? Itulah. Jadi tauhid ini adalah bagaimana kita bisa sabar, mengelola kesabaran kita. Nggak ada yang sia-sia kata Allah. Tak ada yang sia-sia. Sedikit pun penderitaan yang kita rasakan dalam hidup ini, Allah akan balas. Allah akan berikan. Kalau Allah berikan di dunia ini baru sedikit. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Ketika engkau sabar menjalani kepahitan di dunia ini, percayalah kata Allah, semua kepahitan yang kau jalankan tapi dengan sabar, salat. Ya. Salat. Kalau dia menjalankan kepahitan ini tidak salat, wah sakit itu. Sudah sakit di dunia, di akhirat lebih sakit lagi. Nah, itu dia ya. Jadi tauhid ini tidak hanya sebatas kita mengkaji masalah teori, bagaimana ayat-ayat Allah yang mutasyabihat. Ya. Ayat-ayat Allah yang tidak bisa diinterpretasikan secara tekstual. Tidak bisa diinterpretasikan secara tekstual. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa membersihkan hati kita. As-safa'ut tauhid, membersihkan tauhid itu.
Jadi ada juga yang bersih tauhidnya, tapi akalnya kotor. Dibilang Allah bertangan. Nah, ini bahaya ini. Ya, jangan sampai tauhid bersih, tapi dibilang Allah duduk sebagaimana duduknya saya, katanya. Allah turun sebagaimana saya turun dari mimbar ini. Ah, itu gimana itu ya? Jadi hati-hati, harus seimbang dia. Jadi dalam Islam ini harus seimbang antara hati dan zahir. Ah, nggak penting lah pakai jilbab, yang penting hati bersih. Tak boleh. Harus dua-dua. Kalau nggak telanjang sekalian, untuk apa lah pakai baju, ya kan? Yang penting hati bersih. Berani nggak bawa telanjang? Berani nggak? Jadi kalau sudah perintah Allah itu ada hikmahnya. Seberat apapun kita perintah, contoh kayak sholat, berat nggak pertama kali? Ketika kita belum balik, Pak, anak kita coba lihat, suruh bangun sholat, terutama sholat subuh, berat kali itu. Tapi nanti ketika mereka merasakan istiqomah 5 waktu, 1 hari 1 malam, Allah, begitu indah sholat itu. Lebih indah dari segala, lebih nyaman, lebih indah dari segala harta yang kita miliki. Percayalah. Berapa banyak orang yang punya harta nggak sholat, Pak? Mukanya itu semeraut, hatinya galau, dari stres sampai bisa depresi, bahkan bisa gila. Ada yang gila permanen, ada yang gila semi permanen. Bagaimana orang yang serakah, yang kalau sudah hartanya banyak, habis semua untuk melacurkan diri. Bagaimana harta banyak tapi nggak pernah puas. Kenapa? Karena nggak sholat. Orang yang nggak sholat itu langsung di dunia, kata Allah, azabnya. Nanti di akhirat lebih pedih lagi. Itu rukun Islam, jangan ditinggalkan. Jadi sholat itu salah satu untuk membersihkan tauhid kita. Jadi itu dia. Kemudian bagaimana tegaknya Allah. Nah, jadi jangan sama kayak tegaknya manusia. Dan mereka katanya apa? Za'amu anna mu'taqidahum fihi mu'taqidus salaf. Mereka meyakini mereka salafi. Mereka ngakunya mereka ulama salaf. Wa arada an asraha lak. Aku ingin di kitab ini, kata Imam Ghazali, akan kujabarkan, kubentangkan i'tiqadus salaf, i'tiqadus salaf, keyakinan tentang ulama salaf. Apa di antaranya? Bapak silakan nanti lihat tafsir Al-Maqabis Ibnu Abbas. Itu tafsir yang memang bersumber langsung dari sahabat. Itu ta'wil lebih daripada yang mutasyabihan. Bahkan yang tidak dipegang oleh mayoritas ulama. Contoh apa contohnya? Alif Lam Mim. Alif Allah, Lam Jibril, Mim Muhammad. Bayangkan sahabat Rasulullah saja mentakwil. Kenapa ada orang mengatakan tak perlu ditakwil ayat Quran tentang sifat Allah? Bayangkan, katanya ulama salaf, katanya ngikut ulama salaf. Udah tafsir itu 30 juz, Pak, Ibnu Abbas. Tapi ulama mayoritas nggak mau pakai itu. Artinya sahabat orang salafi, yang dikatakan ulama salaf, ulama yang terdahulu. Itu dari sahabat tabi'in. Jadi hati-hati kita melihat orang-orang yang ngaku salaf, ngaku dia hafal Quran. Apalagi Bapak kalau dengar, oh saya tamatan doktor dari Timur Tengah umpamanya. Kalau dari Kairo insya Allah belum pernah pikirannya melenceng. Insya Allah saya belum pernah dapatin dari Kairo, dokter Kairo ya, yang melenceng pemikirannya. Belum saya dapatin. Tapi kalau yang keras ada, itu pun dia bukan dari Al-Azhar. Ada teman saya itu, kalau saya sebut namanya terkenal, sering di TV. Dia jurusan hadis, memang kerasnya bukan dari Mesir, kerasnya dari Indonesia, dibawa sampai ke Mesir. Dan dokternya bukan dari Al-Azhar. Tapi setahu saya mayoritas ulama Al-Azhar tidak akan mungkin terjebak dengan Salafi, terjebak dengan Wahabi, enggak. Kalau ada berarti dia membodohkan dirinya. Karena di Al-Azhar itu wajib pakai mazhab. Semua su'bah jurusan harus pakai mazhab. Jadi kalau ada tamatan dari Al-Azhar,
ngaku Al-Azhar, mengingkari mazhab. Coba lihat YouTube saya itu, judul YouTube-nya Pak, orang yang mengingkari mazhab sesat dan gila. Nanti silahkan dilihat secara tuntas. Dan itu bukan satu video ya. Saya kira saya bertahun-tahun mengajar di Ciracas ini dari sejak tahun 2008 akhir, 2007 akhir, awal 2008. Cuman yang video kita mungkin nggak sampai dari situ ya. Video kita masih baru, mungkin lebih kurang sekarang hampir 400 lebih ya. 400 video sudah ada di YouTube aja. Jadi bisa dilihat nanti. وأنا أبين ما يجب على عموم الخلق أن يعتقدوا في حد الأخبار وأكشف فيه الغطاء عن الحق وأميز ما يجب البحث عنه عما يجب الإمساك والكف والخوض فيه فأجبتك إلى طلبتك متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. Jadi kata Imam Ghazali, nanti akan kubentangkan semuanya melalui apa? Payung kebenaran, melalui dasar-dasar kebenaran dan kelebihan-kelebihan apa yang wajib untuk dijabarkan pembahasannya dengan jelas, apa yang harus diikuti, dipegang ya dengan kuat, dan bagaimana nanti akan aku jawab semuanya apa yang mereka tuntut, apa yang mereka pertentangkan tentang sifat-sifat Allah, yaitu apa? Bi izharil haqq sharih, nanti akan dibentangkan secara nyata, secara jelas dengan kebenaran yang sangat nyata antara teks-teks Al-Quran sebagaimana yang Allah cantumkan dalam Al-Quran maupun praktik para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min ghairi mudahanah wa muraqabah janibin wa muhafazah ala ta'assub. Jadi tanpa perlu kita, jangan sampai kita meyakini akidah kita itu mengatasnamakan Al-Quran tapi bersifat pelecehan, mudahan. Kan pelecehan itu. Allah punya tangan, Allah turun sebagaimana makhluk, Allah duduk di aras sebagaimana duduk manusia di kursi. Itu pelecehan itu. Jadi jangan sampai seperti itu kata Imam Ghazali. Kemudian apa? Kita melihat bagaimana kita harus bisa menjaga jangan sampai kita fanatik buta, ta'assub li madhhabin di madhhab, ta'assub kepada mazhab tertentu udah jelas-jelas tak betul. Nah, itu ada. Jadi Imam Ghazali bermazhab Imam Syafi'i. Tapi beliau tidak fanatik, tidak mesti orang lain dipaksa untuk pakai mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu dia ya. Jadi diutamakan apa? Fal haqq wa aula bil muraqabah was sidq wal insaf aula bil muhafazah alaih. Jadi kata Imam Ghazali, kebenaran yang utama itu adalah yang dituntut kita mengikuti kebenaran sebagaimana mayoritas ulama, dengan kebenaran, dengan seleksi yang ketat, dengan syarat-syarat yang ketat, dengan sensor, muraqabah itu sensor, dengan sensor yang ketat secara ilmiah. Jadi jangan asal nyeletuk saja. Berapa banyak orang mengatakan bid'ah, tapi muraqabahnya tak baik. Bagaimana secara ilmiahnya dia tak mampu menjabarkannya dengan baik. Ya. Begitu juga umpamanya apa saja dari perkara ibadah, tata cara salat sampai nanti masalah ijtimaiyah, sosial, masalah saqafah, culture, budaya, bagaimana agama memahami sosial, agama memahami budaya, agama memahami siyasiyah, politik, belum lagi masalah iqtisadiyah, ekonomi, belum lagi masalah al-hadarah, peradaban. Kalau sudah dasarnya saja agama kita kaku, kita keras, fanatisme terhadap satu mazhab, bagaimana akal kita bisa memecahkan perkara yang lain? Ya. Kalau sudah perkara ibadah saja kita keras kaku,
Ketika berhadapan tentang hukum-hukum politik, wah sudahlah, kalau nggak halal haram, kalau nggak kafir muslim, itu aja lah itu ya. Itu aja lah itu. Jadi kita digiring fikih ini, tauhid ini adalah bagaimana kita bisa membuka cakrawala kita, memahami wahyu Allah itu bisa untuk kehidupan. Jadi rahmatan lil alamin itu adalah bagaimana bisa kita bersikap tasamuh, toleransi terhadap seluruh makhluk, khususnya manusia, apapun agamanya. Tidak ada pemaksaan di sana. Lana a'maluna walakum a'malukum, kalau sama Islam. Kalau ada perbedaan ya sudah. Amalku milik diriku sendiri, ku amalkan, kamu amalkan dia yang kamu yakini. Wa nahnu lahu mukhlisun. Dasarnya adalah sama-sama ikhlas. Tapi dengan syarat, bukan berarti memakai hawa nafsu dan membabi buta ketika diajarkan secara benar tidak mau menerima. Nah, tapi itu pun Ahlussunnah wal Jamaah tidak mau paksakan. Kalau mereka, Imam Ghazali sudah lebih 900 tahun menjabarkan ini, tapi kan masih muncul juga orang-orang ngaku salafi. Muncul kan? Muncul sampai kiamat, nggak akan hilang orang-orang yang keras, orang-orang yang tasyadud, orang-orang yang ekstrim. Itu nggak akan hilang sampai kiamat. Sampai kiamat. Makanya bagaimana kita berhadapan dengan manusia, watak-watak manusia ini memang bermacam-macam. Dari sejak zaman Rasulullah sudah ada orang yang ekstrim. Sebagaimana dalam kitab Al-Muwatta dijabarkan. Bayangkan Rasulullah masih hidup, Pak. Masih hidup ini. Ada sahabat berbisik-bisik dengan temannya. Akhirnya Rasulullah dari jauh memandangin gitu. Ada apa? Kok tegang sekali kalian ini bercakap-cakap, tegang sekali. Ditanya. Rupanya ada seorang sahabat, Pak. Itu benci nengok orang yang baru sholat, Pak. Kenapa kamu benci? Kamu kenapa? Ada masalah apa? Saya akan bunuh dia. Terkejut Rasulullah. Iya. Tidakkah engkau tengok dia sholat? Iya, dia sholat. Lantas kenapa engkau mau membunuhnya? Karena dia sudah keluar dari Islam, tak sesuai dengan ajaran Islam. Allah, la ilaha illallah. Itu Rasulullah masih hidup itu. Akhirnya ditegur Rasulullah. Tapi ya Rasulullah ketika itu hidup menegur langsung diterima. Bagaimana sekarang Rasulullah nggak ada? Siapa yang mau didengar? Ulama, mereka nggak ngakui ulama selain daripada mereka. Itu ya. Jadi inilah pentingnya tauhid itu. Bagaimana tauhid itu supaya hati kita semata-mata karena Allah, tapi jangan sampai kita merusak akidah kita karena kita salah memahami wahyu Allah. Ketika Allah memberikan ketegasan-ketegasan hukum terhadap umat Islam khususnya, sejauh mana harus kita tegas terhadap diri kita kepada orang lain? Enggak sama. Kita boleh fanatik tapi untuk diri kita. Kita boleh keras, tasyadud untuk diri kita. Sebagaimana Imam Ahmad tasyadud, Pak. Imam Ahmad tasyadud keras, tapi untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Bagaimana ibadahnya, bagaimana enggak usahkan ibadahnya, salatnya, zikirnya, rezekinya. Baca kitab aja Imam Ahmad bin Hanbal itu, Pak. Tidak bangun dia megang kitab kalau enggak berwudu. Bayangkan itu. Tanpa wudu saya. Jadi jangan lepaskan wudunya. Kecuali dalam rumah. Kalau di rumah kita kan ada istri, bagi khusus yang sudah menikah. Kalau kita sama istri kan tak mungkin kan. Kecuali kalau kita bukan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau pakai mazhab Imam Hanafi ya dukhul baru batal wudu ya kan. Nah, jadi jangan tinggalkan wudu. Kita latih anak kita dari sebelum balik jangan tidak berwudu. Apalagi Covid sekarang. Insya Allah orang yang nggak pernah lepas wudu, yakinlah. Coba Bapak wawancarai orang-orang yang kena Covid. Mereka mengamalkan wudu enggak? Insya Allah enggak. Insya Allah mudah-mudahan orang yang tidak pernah lepas wudu Allah selamatkan. Insya Allah, yakinlah. Bukan hanya itu, secara zahir maupun batin, secara batin maupun zahir akan Allah selamatkan. Orang yang berwudu, mana tahu dia lupa bawa STNK, insya Allah polisi nggak mau nyetop itu, insya Allah. Ya. Tapi kalau lupa mulu, setiap hari lupa ya kan? Nah itu dia.
wal insaf aula bil muhafazah itu dia ya. Wa sallallahu tasdid wa taufik. Aku memohon kepada Allah semoga kebenaran, ucapan kebenaran dan taufik petunjuk Allah. Wa huwa bi ijabati da'i haqiq. Wa ana tabul kitab ala thalath abwab. Jadi kata Imam Ghazali di sini akan saya bentangkan jawaban-jawaban. Ya, ada beberapa bab. Yang pertama nanti fi bayan haqiqatul madhab salaf fi hadal akhbar, yaitu menerangkan bagaimana apa yang dikatakan mazhab ulama-ulama salaf, yaitu ulama dari sejak zaman sahabat ini. Kemudian fil burhan ala anna al-haqq fihi madhhabus salaf wa anna man khalifuhum fa huwa mubtadi'. Justru orang yang dia mengingkari ulama mazhab, dia itu yang pelaku bid'ah. Jadi jangan bawa istilah salaf untuk membenarkan ini. Nah, jadi Bapak, saya kasih teori sederhana saja. Orang-orang yang suka membid'ahkan itu udah bisa dipastikan fikihnya lemah. Oke, nanti kalau kita bilang dia fikih lemah, kalau Bapak pasti kan akan nggak mungkin berani mengatakan orang fikihnya lemah. Tanya saja, dia ngajar berapa tahun ngajar kitab fikih. Tanya kitab fikihnya apa. Pertama, berapa tahun dia belajar fikih satu mazhab. Tanya dulu. Berapa tahun? Yang kedua, fikih muqaranah, komparatif mazhab. Berapa tahun dia mengajar dan belajar? Berapa tahun dia menguasai satu mazhab, belajar dan mengajar? Yang kedua, perbandingan mazhab. Berapa tahun dia belajar dan mengajar? Kalau dia mengatakan mengajar, sebutkan kitabnya. Benarkah dia mengajar perbandingan mazhab dengan kitab yang dia sebut? Saya yakin orang yang suka mengatakan bid'ah bohong kalau dia mengajar kitab perbandingan mazhab. Walaupun dia doktor dari Madinah, saya nggak mau sebut nama. Saya kenal teman-teman saya. Saya tahu, saya petinggi Al-Wasliyah, kita melahirkan tiap tahun itu sama Wasliyah seperti NU. Tiap tahun kita mengutus generasi kita ke belajar ke Timur Tengah. Kita tahu siapa yang ahli fikih, siapa yang enggak. Walaupun doktor, walaupun disertasinya. Ini ada dia SD, mesti saya sebut ya, terkenal. SD dari Papua nyambung ke Jawa Timur, masuk kuliah pertanian, tahu-tahu masuk Libya, bahasa Arab, lulus bahasa Arab, sekolah Madinah, sampai doktor, sampai di sini semua bid'ah. Bagaimana? Allah la ilaha illallah. Dasar enggak ada. Kalau hanya perkara bahasa Arab hebat, ya Allah, Abu Jahal bahasa Arabnya luar biasa. Ya. Agar lama-lama di Arab, unta itu lebih lama di Arab. Ya. Nah itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan nanti akan kita bahas kalau ini. Fadhal, kalau ada pertanyaan. Fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar kata-kata sunnatullah. Apakah sunnatullah itu sama dengan qada Allah? Dan apakah sunnatullah itu termasuk dalam tauhidan kita ya? Itu aja. Ya itu aja ya. Silakan ada yang lain. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid yang Ustaz ungkapkan tadi itu kan ada dua ya, Asy'ariyah dan Maturidi. Iya. Kenapa 4 imam mazhab ini mengambil tauhid dari kedua itu, Ustaz? Iya. Karena kalau saya baca riwayatnya itu yang mengeluarkan tauhid atau yang mengajarkan tauhid itu setelah 4 mazhab ini, Ustaz. Iya, itu aja. Penjelasannya gimana, Ustaz? Itu aja ya. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bila ada dua kelompok berbeda mazhab saling serang, apa yang sebaiknya kita lakukan? Iya. Yang kedua adalah waktu itu saya pernah diskusi dengan sekelompok orang lah gitu. Mereka mengatakan bahwa kita itu tidak perlu bermazhab. Kenapa? Karena begini, para imam mazhab itu mereka itu menuntut ilmu lalu mereka mendalami ilmu sendiri. Kita juga sebaiknya seperti itu. Itu yang mereka jabarkan. Mau menjelaskan Pak? Ya, itu aja. Ada yang lain? Sudah. Saya jawab dulu ya. Alhamdulillah rabbil alamin, sunnatullah. Sunnah al-kauniyah, kosmos. Jadi perputaran matahari, perputaran bumi, perputaran seluruh planet-planet, bahkan kehidupan ini. Itu ada yang qada, ada yang qadar.
Jadi itu salah satu tauhid kita. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan hewan, Allah ciptakan binatang, Allah ciptakan laut. Wa 'indahu mafatihul ghaib. La ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Kunci perkara yang gaib itu adalah Allah yang punya. Tidak ada yang tahu kata Allah kecuali aku kata Allah. Perkara gaib itu. Tak ada satu helai daun pun, baik yang basah maupun yang kering, jatuh ke bumi. Tak ada benda, baik yang di daratan maupun dasar laut. Semuanya telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi yang nampak ini adalah itu sunnatullah. Maka kita harus meyakini, kita harus yakin semuanya itu adalah milik Allah, Allah yang mengaturnya. Maka kita harus apa yang kita pandang. Makanya ulama sufi itu zikir itu bermacam-macam. Ada zikrul ain, zikir mata, ketika kita melihat tumbuh-tumbuhan, ya Allah, tumbuh-tumbuhan saja selalu mengikuti sunnatullah. Tak pernah tumbuh-tumbuhan macam-macam hidupnya. Nggak pernah dia ketika tumbuh tiba-tiba dengan orang jahat mukul dia. Nggak pernah kan? Bal-balan tumbang kalau udah rapuh dari potong. Nggak pernah dia demon. Ya kan? Coba lihat kucing. Kita lihat umpamanya binatang-binatang makanannya itu nggak banyak macam ragam. Sempat binatang, Mbak. Kalau ingin Pizza Hut, gulai Padang, waduh kacau kita. Seandainya Bapak punya kucing, piara kucing, dia itu penyakitnya nggak bisa disembuhkan kalau nggak ke rumah sakit, waduh repot kita. Artinya kita zikir kita ya Allah, maha besar Allah. Padahal makhluk selain daripada kita ada makhluk lain, jin dan sebagainya. Kalau bukan karena Allah yang melindungi kita, kita berjalan sendiri, bisa saja jin itu menolak kita, mengkelabui kita, kita masuk ke jurang. Berapa banyak? Ada nggak orang yang masuk ke jurang gara-gara dikelabui jin? Ada. Kenapa kita bisa gitu? Karena kita lupa Allah. Karena kita sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam syariat Allah, sehingga jin itu lengket sama kita dan kita akan dicelakakannya. Tapi kalau orang yang sudah dia tidak pernah berserikat dengan jin, dengan makhluk yang jahat, maka Allah selalu akan menyertainya. Jadi al-kauniyah, sunnatullah, itu ada yang qadha, ada yang takdir. Kalau qadha dia tidak bisa berubah, kita katakanlah perputaran pagi dan siang dan malam. Jadi jangan kita berharap ya Tuhan jangan ada siang ya Allah, malam terus. Karena dia baru pengantin baru ya kan. Jangan doanya seperti itu. Jadi sunnatullah. Jadi sunnatullah itu merupakan salah satu tauhid. Kalau kita tidak bisa, jangan sampai semua yang kita pandang itu tidak bisa membesarkan kita kepada Allah. Tidak bisa kita membersihkan diri kita kepada Allah. Maka sia-sia ya apa yang kita pandang. Jangan sampai, kenapa engkau nengok paha cewek yang cantik? Oh itu kan ciptaan Tuhan katanya. Kalau cewek dibilang ciptaan Tuhan. Ini banyak orang salah. Ini menarik-narik atas nama Tuhan. Coba, kenapa poligami? Sunnatullah katanya. Bapak sholat, itu yang berat tuh katanya. Sholat enggak, iya kan? Zakat enggak. Tapi kalau perkara kawin, wah ngikut sunnah Rasul. Ini orang kayak gini, ini untuk nggak ngamuk malaikat ya. Kalau ngamuk malaikat mau dipentung aja langsung. Jadi itulah dia, jangan bawa nama agama. Jadi sunnatullah tadi itu kita harus bisa memakrifatkan bahwasanya itu adalah semua datang dari Allah. Kita harus tergerak hati kita untuk terus mengagungkan Allah. Itu dia ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa Ahlussunnah wal Jamaah mengikut tauhidnya adalah Abu Mansur Al-Maturidi? Kita katakanlah ini paling belakang 333 Hijriyah. Sementara Imam Syafi'i saja wafatnya 150 Hijriyah. Lahirnya Imam Syafi'i 150 Hijriyah. Ketika wafatnya Abu Hanifah. Udah, ini semuanya lahir setelah 4 mazhab. Belum lagi Imam Asy'ari. Imam Asy'ari lebih tua daripada Abu Mansur Al-Maturidi. Ini kita aslinya nih. Lebih tua daripada Abu Mansur Al-Maturidi As-Samarqandi ini. Beda sedikit saja. Udah, kenapa? Pertama, kalau Imam Asy'ari
Karena dialah pencetus sebutan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau walaupun gurunya bermazhab Imam Hanafi, tapi menurut penelitian kalau kita googling itu dia gurunya semua mazhab. 4 mazhab guru dia. Rata-rata ada 4 mazhab. Tapi beliau setelah di akhir tuanya, semenjak dia pencarian, bahkan dia sejak tenar menjadi penggagas gerbong Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya adalah Imam Syafi'i. Makanya rata-rata pengikut mazhab Imam Syafi'i mengambil tauhid Asy'ari. Sementara Abu Mansur Al-Maturidi ini secara fikih kiblatnya kepada Imam Hanafi. Nanti di sini dalam kitab ini disebutkan Al-Fatihah bismillah tidak termasuk daripada suratul Fatihah. Makanya menurut mazhab dia ini Imam Hanafi dalam sholat tidak boleh membaca Al-Fatihah. Jadi suratul Fatihah bukan bagian daripada ayat. Bismillah bukan daripada ayat suratul Fatihah. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hanbal, kita katakanlah ulama-ulama Saudi, itu bukan berarti dia tidak baca bismillah, baca, tapi dalam sir, ya, pelan. Itu dia. Udah, lantas kenapa semua mazhab ini ngikut kemari? Dulu ketika ulama mazhab, kita katakan Imam Hanafi, tauhid ini belum terperinci. Sama dengan pertanyaannya, kenapa kita ngikut ulama mazhab, kenapa nggak ke Rasul langsung? Mana duluan, Rasulullah lahir atau mazhab yang 4? Nah, sama pertanyaan seperti itu. Udah. Jadi dulu itu belum terperinci. Dulu disebut dengan fiqhul akbar. Tauhid itu disebut dengan fiqhul akbar menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Jadi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengarang sebuah tauhid, kitab tauhid, itu disebut fiqhul akbar, fikih besar. Tapi belum terperinci. Tidak mendetail sebagaimana fikih. Dulu zaman Rasulullah, para sahabat belum terperinci bab ibadah, bab munakahat, pernikahan, bab jinayat, hukum pidana, bab baik, jual beli, kemudian bab masalah perlindungan anak. Semua kehidupan ini, tentang kehidupan ini belum terperinci. Makanya kita orang awam wajib mengikuti mazhab. Nanti ini bersambung dengan pertanyaan terakhir. Jadi tauhid ini gitu juga. Dan ini kiblatnya, kita katakan Abu Mansur Al-Maturidi kiblatnya kepada ulama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Hanafi kalau dari segi fikih. Tapi dari segi tauhid semua mazhab kiblatnya kemari. Semua mazhab. Termasuk juga Imam Asy'ari. Meskipun dia membaca Imam Syafi'i, tapi semua mazhab termasuk mazhab Imam Malik, kita katakan Ibnu Khaldun. Itu dia kiblatnya kepada Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Asy'ari, semuanya. Nah, cuma nanti ada contoh, kalau untuk kalangan pengikut Imam Hanafi dia 2. Dia ngikut ulama dari segi tauhid, mengikut Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Maturidiyah dengan Al-Asy'ariyah. Tapi sebahagian ngikut Mu'tazilah. Begitu juga Imam Malik. Pengikut mazhab Imam Malik mayoritas Asy'ariyah, Maturidiyah. Tapi ada sebagian nggak mau. Siapa? Ibnu Rus. Ibnu Rus secara fikih dia Imam Malik, secara tauhid dia filsafat. Malah justru dia banyak melemahkan teori-teori Asy'ariyah. Katanya mereka inilah penghancur tauhid katanya. Makanya Ibnu Rus itu dari segi tauhid dia tidak Ahlus Sunnah. Tapi di pesantren-pesantren terkenal Bidayatul Mujtahidnya, fikih perbandingan mazhabnya. Tapi dari segi akidah dia pakai filsafat. Pakai teori filsafat, bebas. Tapi dia bebasnya adalah tetap nazariyahnya, teori-teorinya merujuk kepada Quran dan Sunnah. Udah. Ahmad bin Hanbal kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Semenjak lahir Ibnu Taimiyah mulailah goncang. Paling hancur Ahmad bin Hanbal, paling hancur pengikutnya. Sekarang ini itulah dia yang mengaku-ngaku Salafi dan Wahabi. Mengkafirkan Asy'ariyah, mengkafirkan Maturidiyah. Padahal ulama-ulama mereka dari awal semuanya kiblatnya kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bayangkan itu. Mereka bikin-bikin sendiri, mengatasnamakan Ahmad bin Hanbal, ternyata mereka mengikut adalah aliran-aliran sesat zaman para tabi'in. Kita katakanlah Ibadiyah, kita katakanlah Khawarij. Ya, Ibadiyah itu cabang daripada Khawarij. Tapi mereka jangan coba-coba Bapak bilang Wahabi Khawarij. Kalau nggak mencak-mencak dia. Tapi teori mereka semuanya Khawarij. Tapi mereka nggak mau dibilang Khawarij. Bedanya kalau Khawarij itu di samping keras,
tapi juga dia berpolitik. Sekarang ini supaya orang Wahabi dan Salafi mereka tidak mau dibilang Khawarij, mereka tidak mau berpolitik. Mereka tidak mau berpolitik. Makanya mereka tetap mendakwahkan harus taat kepada imam, presiden, walaupun salah. Itu untuk mengelabui saja. Udah, tapi namun demikian, kita tidak usah membuat permusuhan. Cukuplah itu di ranah ilmiah, ya. Cukuplah itu di ranah ilmiah saja. Jadi silakan mereka nggak mau mengikut ya nggak apa-apa, tapi mereka lah yang akan memikul dosanya. Mereka menuduh segalanya kafir dan sebagainya. Bayangkan mengkafirkan Imam Al-Maturidiyah dan Imam Asy'ari. Allah la ilaha illallah. Bayangkan itu. Sedangkan orang awam, orang bodoh saja. Kata Imam Muhammad Abdu, apabila kamu melihat ada satu orang saja mengatakan seseorang itu bukan kafir, 100 orang mengatakan kafir, ada satu tak boleh kita katakan kafir, apalagi ulama yang sudah mu'tabar, yang sudah siqah. Jadi kesimpulannya tadi itu ya, kesimpulannya karena dia sudah memperinci semua teori-teori tauhid. Contoh seperti sifatullah, wujud, qidam, baqa, al-mukhalaf, itu kan Imam Syafi'i dulu enggak terperinci. Imam Syafi'i dan seluruh mazhab-mazhab yang lain itu terfokus kepada fikih ya, yang memperincikan masalah fikih itu saja. Kemudian kenapa harus bermazhab? Saya mau tanya, jangan terlalu jauh lah. Dia belajar motor itu pakai mazhab enggak? Kita belajar motor aja pakai mazhab. Kalau nggak ada yang mengajar, kita nggak bisa naik motor. Dia membaca buku Iqra. Kalau dulu alif dibilang alif da ta. Kalau sekarang kan a ba ta Iqra, metode Iqra. Udah, dia saja membaca Iqra, nggak usah Quran udahlah dulu. Itu dia harus pakai guru nggak? Oke. Saya mau tanya, coba terangkan sama saya, bisa nggak dia? Coba tes dia. Kamu sholat, betul sholat. Coba suruh dia praktek sholat 1 rakaat saja. Allahu Akbar, ruku, sujud. Tunjukkan sama saya Quran dan hadisnya. Coba suruh tanya dia, bisa nggak? Coba. Itu baru sholat saja. Bagaimana dia bisa menyimpulkan antara Quran dan Sunnah? Begitu banyak praktek sholat. Kita sudah kaji ya hadis-hadis tentang sholat. Bagaimana mentarjih mana yang lebih betul? Bagaimana cara takbir? Bagaimana ruku? Bagaimana sujud? Mampu nggak dia? Mau doktornya 10, insya Allah bohong dia, gila dia kalau dia berani mengingkari mazhab. Suruh praktek dia, udah itu baru sholat. Belum lagi kalau saya nanti bicara hukum pidana, LGBT, tunjukkan sama saya Quran dan sunnahnya, bagaimana cara memutuskannya dia. Belum lagi perkara politik, belum lagi perkara sosial, belum lagi perkara pernikahan, bagaimana akad, bagaimana rukun, bagaimana mahar, bagaimana nikah mut'ah, bagaimana nikah sirri, bagaimana nikah tanpa ma'zunun syar' dan sebagainya. Aduh, sholat sajalah dulu ya, terlalu jauh kalau saya bongkar nanti yang lain. Sholat 1 rakaat, tunjukkan, bisa nggak dia jabarkan? Oke, nggak usah gitu. Sekarang gini saja, tunjukkan Quran dengan sunnah. Sholat 5 waktu itu gimana? Sholat subuh, maghrib di mana? Ada nggak di Quran? Subuh waktunya gini, maghrib gini, isya, bisa nggak ya? Nah, jadi hati-hati. Jadi dia, jadi mazhab itu adalah thariqah, jalan kita untuk bisa memahami sesuatu. Orang awam wajib hukumnya. Udah, Imam Syafi'i sebelum dia menjadi mujtahid, dia taklid kepada siapa? Gurunya Imam Malik. Imam Malik sebelum menjadi mujtahid, taklid kepada gurunya. Imam Hanafi, udah Imam Hanafi Pak, baru umur 40 dia mendalami fikih. Sebelumnya dia filsafat. Dia tahu filsafat nggak bermanfaat. Akhirnya mendalami umur 40, terus akhirnya menjadi ulama mujtahid. Dia korbankan waktu dan umurnya sehabis-habisnya untuk mendalami fikih. Akhirnya menjadi ulama mujtahid. Udah dulu dia taklid. Sekali Ibnu Rus, Ibnu Khaldun semuanya bertaklid. Imam Ghazali ini mazhabnya Imam Syafi'i. Udah, saya mau tanya, dia ya orang yang mengatakan mengingkari mazhab, berapa dia hafal hadis? Pakai sanad ya, 1 hadis saja. Sanad bersambung dari Rasulullah sampai ke dia. Bisa ada nggak? Bisa nggak? Udah. Imam Bukhari, tanya sama dia, sekarang riwayat perawi yang paling sahih menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa? Imam Bukhari. Saya mau tanya, Imam Bukhari pakai mazhab nggak? Pakai mazhab. Siapa mazhabnya? Imam Syafi'i. Tunjukkan sama saya, sama yang bertanya, mana ulama hadis yang tidak pakai mazhab?
Sedangkan ulama yang hafal hadis sampai ribuan, ratusan ribu, pakai mazhab. Masa ada orang Ciracas yang baca Quran tak betul, wajib fikih nggak pernah, ngaku tak perlu pakai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu aja ya. Kita tutup ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.